Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Erhas. Dan kali ini kita masih dalam pembelajaran IPS secara online ya. Untuk kali ini materinya adalah tentang interaksi dan kerjasama ASEAN. Ini materi kelas 8, lanjutan dari materi online yang kemarin sudah pernah kita bahas sama-sama ya. Dan bagi kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu. Linknya aku taruh di atas di sini. Oke. Nah, kali ini aku menggunakan PPT milik salah satu teman PPG kelas B, yaitu Bu Yoseta Wuri Cancarini. Ini beliau guru IPS juga dari salah satu SMP di Yogyakarta. Baik, langsung aja materi kita pada hari ini tentang tadi ya, interaksi dan kerjasama ASEAN. Nah, sebelumnya kita sedikit mengulik juga, ASEAN itu apa sih? Singkatan dari apa? Jadi ASEAN itu adalah sebuah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, ini merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi anggota ASEAN itu adalah negara-negara yang terletak di kawasan regional Asia Tenggara. Nah, inilah 10 anggota ASEAN. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas juga gitu, tapi mungkin kalau ada di antara kalian yang masih lupa, jadi ini 10 anggota ASEAN yang sekarang ya. Nah, kemudian kita lanjut ya, ini peta negara-negara anggota ASEAN. Ya, di sini nampak sekali Indonesia sangat dominan sekali ya, karena memang paling luas wilayahnya. Kemudian di sini kita lanjut ya, seperti janji aku kemarin, kita dalam pertemuan kali ini tuh lebih fokus pada sumber daya alam negara-negara ASEAN. Nah, ada beberapa sumber daya alam negara-negara ASEAN ini, sebagian ada yang sama, tapi ada banyak juga yang beda gitu. Nah, contohnya Indonesia. Itu kalau di bidang pertanian, Indonesia itu lebih banyak ke rempah-rempah, beras, dan hasil perkebunan seperti teh, kopi, sawit, dan tebu. Sementara untuk pertambangan ini sebenarnya banyak ya, tapi kita tuliskan sedikit saja dulu di sini. Di antaranya minyak bumi, biji timah, biji besi, ya, kemudian emas, gas alam, dan tembaga, serta ada banyak lagi tambang yang lainnya. Sementara negara seperti Malaysia itu di sektor pertanian ada beras juga, karet, kelapa sawit, dan teh. Nah, untuk beras sendiri memang menjadi komoditi pertanian sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara ya, yang menjadi anggota ASEAN itu sendiri. Memang beras termasuk makanan pokok untuk masyarakat ASEAN itu sendiri. Jadi baik itu Indonesia, Malaysia maupun negara lain yang ada di ASEAN, itu rata-rata mereka menghasilkan beras di sektor pertaniannya. Kemudian pertambangan untuk Malaysia itu ada minyak bumi dan gas alam. Untuk Brunei Darussalam, pertaniannya itu ada kelapa sawit, dan karet. Sementara pertambangannya minyak bumi dan gas alam. Ini khusus untuk minyak bumi, Brunei Darussalam memang cukup kaya ya akan tambang minyaknya, bahkan menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi negara Brunei adalah penjualan minyak bumi. Kemudian Singapura, nah ini yang unik. Singapura tidak ada hasil pertanian, ya sebenarnya ada tapi kecil sekali karena memang negaranya itu kecil dan hasil pertaniannya itu lebih banyak hidroponik ya, tidak lahan luas seperti negara kita. Nah, tapi Singapura ini termasuk negara yang boleh dikatakan paling maju di antara negara-negara ASEAN yang lain, karena negara Singapura memiliki letak yang strategis sehingga menjadi pusat pelayaran internasional. Ada banyak sekali pengusaha-pengusaha dari luar negara Singapura yang menanamkan asetnya di Singapura, sehingga itu menambah pundi-pundi devisa mereka. Oke, selanjutnya di sini ada negara Kamboja. Itu pertaniannya dia penghasil beras, karet, kayu, dan umbi-umbian. Nah, untuk beras sendiri Kamboja meskipun wilayahnya tidak terlalu besar, tapi mereka termasuk disebutkan sebagai salah satu negara yang lumbung beras juga di ASEAN, bahkan dunia. Kemudian hasil pertambangannya diantaranya adalah gas alam,
minyak bumi, batu permata berupa sapir dan rubi. Wow, ini bagi yang pecinta batu buat cincin ya biasanya, ini Kamboja bisa jadi salah satu negara tujuan untuk mencari batu gitu. Baik, kita lanjutkan. Laos. Laos ini memiliki pasokan listrik yang sangat besar dan gratis digunakan oleh rakyatnya. Sumber daya alam hutan, diantaranya kayu jati dan cendana. Jadi kayu jati dan cendana yang cukup terkenal dari Pulau Jawa di Indonesia ternyata juga bisa didapati dengan mudah di Laos ternyata. Selanjutnya Myanmar. Untuk pertambangannya itu ada tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Sementara untuk pertaniannya ya mirip seperti negara lain ya, beras, kacang-kacangan, dan karet. Nah, kemudian Filipina itu juga di sektor pertanian, dia juga memproduksi padi ya, beras, jagung, gula, kopra, dan abaka. Nah, untuk kopra sendiri Filipina termasuk bisa disebut sebagai negara penghasil kopra yang cukup besar di sini. Kemudian untuk pertambangan itu ada tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Nah, di sini Filipina sendiri termasuk negara yang mengimpor batu bara dari Indonesia. Jadi Filipina menjadi negara tujuan kita ya untuk mengekspor batu bara. Karena Filipina itu kekurangan batu bara yang biasanya mereka gunakan untuk pembangkit listrik di negara mereka. Oke, kita lanjut ke Thailand. Ini Thailand sebuah negara yang cukup unik karena mereka satu-satunya negara di Asia Tenggara atau anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah dalam sejarah bangsanya. Maksudnya dijajah bangsa barat ya, itu mereka tidak pernah. Nah, Thailand ini sumber daya alamnya adalah keindahan pantai dan laut. Selain itu hasil pertaniannya juga menghasilkan beras, mangga, jagung, tebu, karet, cengkeh, dan jenis umbi-umbian. Sementara tambangnya itu diantaranya timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, emas. Selanjutnya ini ada negara Vietnam. Hasil pertaniannya diantaranya adalah beras, karet, kopi, dan teh. Sementara hasil tambangnya itu minyak bumi dan batu bara. Nah, itulah beberapa hasil sumber daya alam di negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN tadi. Ya, memang tidak semuanya bisa aku sebutkan secara lengkap, tapi itu termasuk komoditas yang mewakili lah ya, komoditas unggulan dari masing-masing negara. Baik, itu selanjutnya kita masuk pada tujuan ASEAN. Tujuan ASEAN sendiri itu lebih banyak ke arah ekonomi sebenarnya awalnya. Itu diantaranya mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena kita tahu ASEAN itu menjadi pangsa pasar yang sangat menggiurkan bagi bangsa-bangsa luar seperti Eropa atau negara-negara maju lain seperti Jepang yang memang memiliki industri lebih maju, sehingga negara-negara ASEAN atau di regional Asia Tenggara itu menjadi pangsa pasar yang menggiurkan bagi penjualan produk-produk industri mereka. Nah, untuk menghadapi hal yang seperti itu, negara-negara ASEAN ini kemudian mencoba melakukan berbagai macam cara, diantaranya kerjasama mempercepat pertumbuhan ekonomi, agar tujuannya adalah negara-negara di ASEAN tidak ketinggalan dalam hal pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini juga diantaranya juga tujuan ASEAN itu adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Ya, memang tidak pernah terjadi ya perang saudara, maksudnya perang antar negara sesama ASEAN. Ya, mungkin pernah lah sedikit konflik antara Indonesia dengan Malaysia, tapi tidak sampai berkepanjangan ya. Dan selama berdiri ASEAN memang tidak pernah terjadi konflik antar sesama negara ASEAN. Artinya ini salah satu tujuan yang tercapai di antara sekian tujuan yang ada gitu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Jadi cukup luas ya kerjasamanya di sini. Kemudian lagi ya intinya meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian. Jadi ASEAN ini lebih ke arah sebuah hubungan kerjasama. Nah, untuk itu kita perlu tahu juga apa sih maksud dari kerjasama ini. Nah, yang pertama perlu kita tahu adalah pengertian interaksi dulu.
Interaksi ASEAN itu adalah sebuah komunikasi untuk saling mempengaruhi antara dua atau lebih negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, interaksi sangat dibutuhkan untuk dapat terjalinnya kerjasama. Kerjasama itu sendiri adalah menjalin hubungan antara dua negara, ya, minimal dua negara atau lebih di kawasan Asia Tenggara demi mencapai suatu kesepakatan di berbagai bidang. Itu yang dimaksud dengan kerjasama ASEAN. Nah, untuk terjadinya kerjasama itu tentu ada faktor pendorong. Faktor pendorong ini diantaranya yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Tadi kita sudah sebutkan beberapa sumber daya alam, terlihat ada beberapa kesamaan dan ada beberapa perbedaan. Nah, kesamaan dan perbedaan ini sama-sama menjadi faktor pendorong kerjasama ASEAN. Kok bisa? Ya bisa saja, karena misalnya sama-sama penghasil minyak bumi. Nah, itu nanti akan memunculkan kerjasama yang disebut seperti misalnya kita kenal dengan OPEC. OPEC itu adalah sebuah organisasi kerjasama khusus negara-negara penghasil minyak bumi. Nah, kemudian sedangkan perbedaan sumber daya alam, misalnya perbedaan sumber daya di sektor pangan, itu akan menyebabkan terjadinya kerjasama agar terciptanya suatu kegiatan yang kita kenal dengan ekspor dan impor. Karena kita tahu ekspor impor itu baru bisa terjadi kalau sudah ada perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih. Nah, kemudian faktor pendorong lainnya adalah kesamaan dan perbedaan wilayah. Ini faktor geografis, ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya agar video ini tidak terlalu panjang juga. Faktor penghambat kerjasama. Faktor penghambat kerjasama itu ada beberapa, diantaranya adalah perbedaan ideologi, ya. Karena memang perbedaan ideologi ini sifatnya lebih ke arah prinsip, di mana kalau suatu negara itu memiliki ideologi yang berbeda dengan negara yang lain, maka itu kadang menjadi faktor penghambat. Ya, untungnya negara kita berideologi Pancasila itu ya istilahnya fine-fine aja, karena kita menerapkan politik bergaul bebas aktif sehingga tidak ada masalah dengan ideologi luar. Kita tetap menjalin kerjasama. Itu enaknya menjadi bangsa Indonesia itu, ya. Beda halnya dengan negara yang mungkin berideologi sosialis, itu cenderung lebih tertutup negaranya. Mereka hanya mau bergaul dengan sesama bangsa yang ideologinya itu sama-sama, gitu. Kemudian konflik dan peperangan. Nah, itu juga faktor penghambat kerjasama. Kemudian kebijakan protektif, ya, ini kebijakan yang terlalu menghambat ruang gerak, ya. Jadi karena dia sangat protektif, overprotektif gitu. Ya, protektif memang diperlukan, perlindungan memang sangat diperlukan, tapi kalau terlalu over maka itu akan mengganggu juga atau menghambat ruang gerak sebuah negara itu sendiri dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Kemudian perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari tentang kerjasama. Untuk materi selanjutnya, kerjasama di berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini saya cukupkan dulu video kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar atau langsung hubungi saya via WhatsApp. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.